seni rupa, ku kenal dirimu. Duhai kekasih berjilbab ungu, ku jatuh cinta pandangan pertama. Waktu itu kuliah semiotika, langsung saja ku ranikan diri. Ku bawa bunga apel malam minggu, tak patah hati ku tanya ibumu, apa ibu tak cari menantu? Jawab ibumu bikin panas telingaku. Ku colek mantu gak koyok raimu. Ku jawab aku ini calon guru, opo anakku mbok pakani waktu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dimanapun kalian berada, baik yang ada di Solo maupun sudah yang balik ke rumah. Oke, pada malam hari ini, di video ini kita akan belajar tentang semiotika visual. Khususnya adalah kita akan bicara tentang seri pemikiran tokoh semiotika. Yang pertama yaitu adalah Charles Sanders Peirce. Oke ya, seperti itu. Kita tahu bahwa dalam semiotika itu ada 3 tokoh besar. Di antaranya adalah Charles Sanders Peirce, terus kemudian Ferdinand de Saussure, terus kemudian yang satu lagi adalah Roland Barthes, gitu kan. Itu disebut sebagai 3 raja semiotika, gitu. Seperti itulah. Oke ya. Baik, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng ya. Kita akan belajar bareng tentang semiotika Charles Sanders Peirce, gitu ya. Meskipun tulisannya Peirce itu kan, kita bacanya Sanders Peirce, P-U-R-S-E, Peirce, seperti itu. Oke ya teman-teman, baik ya, kita mulai. Sudah membaca atau mempelajari tentang apa sih semiotika gitu ya. Saya akan sedikit mengulang ya. Semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehadiran, maksud atau makna sebuah tanda gitu. Jadi tanda yang ada di sekitar kita sehari-hari, bahkan termasuk bahasa nih, termasuk ngobrol ini nih, itu kan sebagai sebuah tanda kan. Itu sesungguhnya dia tidak ansih gitu. Dia tidak semata-mata hadir tanpa maksud, dia tidak semata-mata hadir tanpa makna. Nah, semiotika itu mempelajari tentang ada apa sih makna, apa sih maksud gitu kan. Atau mungkin kalau dalam komunikasi itu kita bicara soal message, soal pesan-pesan yang ada di balik sebuah tanda atau sebuah kode kan gitu. Seperti itu. Oke, jadi semiotika Sanders Peirce, semiotika Peircean gitu kalau orang yang menisbatkan atau menggolongkan dirinya dalam pemikiran semiotika Charles Sanders Peirce gitu, disebut Peircean. Nah, kita tahu bahwa orang yang pertama kali mengatakan ilmu penandaan itu sebagai semiotika adalah Charles Sanders Peirce ya. Dia orang yang pertama kali mengemukakan bahwa ilmu-ilmu tentang penandaan itu disebut sebagai semiotika. Ya, ingat, dia yang pertama kali bilang itu. Kita tahu bahwa Saussure mengatakan semiologi, terus kemudian dalam Roland Barthes juga sebagai pengikut dari Saussurean, dia mengatakan juga semiologi gitu. Walaupun pada akhirnya semiotika dan semiologi itu adalah sama tentang aspek penandaan. Cuma kalau dalam semiotika Sanders Peirce ini dia jauh lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena dia lebih dekat dengan, ingat, dia lebih dekat sebagai filsafat, salah satu cabang filsafat gitu ya. Salah satu cabang filsafat yang menggunakan basis logika. Logika dalam menyusun maksud, makna di balik sebuah tanda. Nah, apa sih logika itu? Nah, kita akan pelajari nanti tentang apa itu logika. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari, kita sedikitlah bicara tentang siapa sih sebetulnya Charles Sanders Peirce ini kan. Oke. Charles Sanders Peirce gitu kan. Nah, dia adalah seorang ilmuwan filsafat, ahli matematika, ahli astronomi. Dia juga mempelajari tentang biologi juga. Nah, termasuk juga ekonomi politik juga dia juga mempelajari. Banyaklah, dia itu seorang ilmuwan dengan banyak kepandaian gitu. Dia seorang ilmuwan dan intelektual yang banyak kepandaian. Nah, pengetahuan ini tentu diwariskan oleh keluarganya. Keluarganya itu sangat intelek gitu. Bapak dia itu
saya baca biografinya, bapaknya dia itu adalah seorang dosen di Universitas Harvard di Amerika, salah satu universitas tertua di dunia, gitu kan, yang ahli di bidang matematika dan astronomi. Nah, dia menurun seperti itu. Nah, oke ya, jadi ya pantas lah, orang tuanya pinter, anaknya mewarisi semuanya itu. Oke. Nah, terus kemudian selain semiotika dan selain logika, Charles Sanders ini adalah salah satu pencetus teori pragmatisme. Nah, apa itu pragmatisme? Nah, ngerti Pak? Pragmatisme dari logika, pragmatisme, terus kemudian nanti ada filsafat ilmu, terus kemudian baru semiotika ya. Jadi pragmatisme itu salah satu cabang filsafat yang digunakan untuk membaca realitas dan menguji kebenaran. Nah, kita akan pelajari lebih dalam nanti. Nah, Charles Sanders ini tidak sendiri dalam mencetuskan pragmatisme ya. Dia tidak sendiri. Jadi dia itu ditemani oleh kawan karibnya yang bernama William James. William James salah satu pemikir juga dari Amerika, seorang ilmuwan filsafat juga dari Amerika. Nah, Charles Sanders ini sebagai seorang ilmuwan dengan semua kemampuan yang sangat banyak gitu, banyak hal dia pelajari, yang cuma satu kelemahan dia itu. Kelemahannya adalah miskin. Jadi Charles Sanders ini adalah sama dapat sadanya itu, yaitu miskin gitu kan. Dia miskin, sempat jatuh, dia membeli aset banyak tapi asetnya tidak berkembang gitu, terus kemudian dia jatuh miskin. Nah, William James ini dia lah yang membantu Charles Sanders ini untuk menopang hidupnya lah gitu, untuk kemudian bisa tetap. Jadi Charles Sanders ini sebagai salah satu pemikiran tokoh semiotika yang pertama sebelum nanti kita bergerak ke Saussure ataupun ke Roland Barthes atau ke Umberto Eco bahkan, dikarenakan kenapa? Karena Barthes ini lumayan detail dalam menjelaskan tentang apa itu semiotika gitu. Semiotika itu adalah bagian akhir yang dia jelaskan sebelum dia menjelaskan tentang logika dan filsafat ilmu gitu. Nah, pertama-tama dia menyatakan bahwa dengan tegas bahwa semiotika ini adalah basisnya adalah filsafat. Nah, khususnya filsafat yang digunakan adalah filsafat logika. Nah, di dalam logika ini ada pragmatisme. Nah, ada pragmatisme, yaitu ilmu yang menguji tentang kebenaran sebuah pemikiran, nah gitu. Nah, terus kemudian dari bagaimana logika ini kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai filsafat ilmu. Dari filsafat ilmu terus kemudian memunculkan semiotika, seperti itu. Jadi kita akan mencoba untuk mempelajari lebih detail secara perlahan-lahan bagaimana semiotika ini mempunyai dasar pengetahuan secara struktur gitu, secara struktural gitu. Basis pengetahuannya harus jelas, karena untuk menghindari bahwa semiotika itu sebuah ilmu yang bebas nilai gitu kan ada tuh banyak orang tuh bilang bahwa semiotika itu kan pemaknaan kan sifatnya itu bebas nilai ya, apapun boleh lah gitu kan. Ya enggak gitu juga gitu. Kalau kita mempelajari bagaimana strukturnya, maka kita akan memahami sebetulnya bagaimana pendekatan pemaknaan sebuah tanda yang dia relate dengan kehidupan, yang dia relate dengan realitas yang ada, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, tidak waton ora asal dan semau gue kan ya gitu ya. Semiotika itu bukan tafsir semau gue. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu logika. Baik ya, kita cut dulu iklan.